hal yang akan kita diskusikan. Pertama, kaitannya dengan konsep kurikulum merdeka, seperti apa kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua ada kurikulum merdeka versus Kurtilas atau kurikulum 2013. Dan yang terakhir itu merupakan modul ajar. Karena nantinya ketika kalian akan terjun langsung mengajar di kelas, maka kalian nanti tidak lagi akan membuat RPP. Karena RPP itu merupakan term atau istilah yang ada pada kurikulum 2013. Sementara untuk kurikulum merdeka itu yang diganti menjadi modul ajar. Oke, jadi ini 3 hal yang nantinya akan kita diskusikan. Dan mudah-mudahan karena tadi ice breakingnya sudah lumayan lama, maka harapannya mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk lagi ya. Jadi itu ada mulai dari konsep kurikulum merdeka itu seperti apa. Berikutnya kemudian kurikulum merdeka Kumer. Kemudian dengan Kurtilas itu perbedaannya apa saja. Kemudian yang terakhir ada modul ajar. Kita boleh ke slide berikutnya Pak Mahbub. Oke, terima kasih. Jadi di sini di konsep kurikulum merdeka, di sini terbagi menjadi beberapa seperti yang sudah saya kemukakan tadi. Ada kurikulum, kemudian ada merdeka. Kurikulum itu tadi ada guidance, kemudian untuk yang merdeka adalah kebebasan ya yang diberikan bagi para guru untuk bisa berkreasi, untuk bisa berinovasi, ya, membuat modul ajar sekreatif mungkin. Sehingga nantinya ketika mengajar di kelas, para peserta didik yang akan kalian ajarkan, yang akan Anda temui di kelas nanti menjadi para peserta didik yang senang berada di kelas. Ya, peserta didik yang tidak tidur ketika Anda semua menjelaskan pada kegiatan PLP dan KKN. Kemudian di bawahnya di sana dijelaskan kurikulum merdeka, kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat ya dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, kemudian ada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Fokusnya di sana ada bakat anak sejak dini. Ya, jadi sebagai seorang guru nantinya masing-masing kalian harus dapat mendiagnosis terlebih dahulu. Ya, di dalam kelas misalnya ada 20 orang anak, di 20 orang anak tersebut itu bakatnya seperti apa? Sebagai guru profesional, calon-calon guru profesional, maka harusnya kalian akan dapat menganalisis ya, bakat-bakat dari masing-masing anak didik kalian. Kemudian yang berikutnya ada pada materi esensial ya. Materi-materi yang penting kaitannya dengan level mereka, kaitannya dengan fase mereka. Ketika mereka akan mempelajari topik yang kalian ajarkan. Kemudian berikutnya ada pengembangan karakter. Ya, pengembangan karakter ini merupakan PR yang sudah sangat lama. Ya, PR yang sudah sangat lama dicoba untuk dirubah, dicoba untuk ditingkatkan oleh pemerintah kita. Salah satunya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara terus mengupdate, terus melakukan revisi, terus melakukan apa lagi? Revitalisasi kurikulum. Sehingga benar-benar apa yang disajikan di dalam kelas menjadi pembelajaran yang benar-benar bermakna dan membahagiakan bagi para peserta didik. Kemudian berikutnya ada kompetensi peserta didik. Ya, jadi jelas. Masing-masing di dalam kurikulum merdeka ya, fokusnya itu pada ranah kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik ketika nantinya mereka menuntut ilmu dari level paling dasar atau dari fase 1 mulai dari PAUD sampai dengan fase di tingkat SMA atau SMK. Slide berikutnya Pak Mahbub, minta tolong. Oke, jadi ini merupakan kerangka dasar kurikulum ya, sesuai dengan yang ada dari Kemdikbudristek di tahun 2022 ya. Jadi ada struktur kurikulum, kemudian ada capaian pembelajaran, kemudian ada prinsip belajar dan asesmen ya. Ini merupakan kerangka dasar kurikulum yang ada di dalam kurikulum merdeka. Ya, struktur kurikulumnya seperti apa?
capaian pembelajarannya seperti apa, kemudian prinsip belajar dan asesmennya seperti apa. Istilah yang sangat populer di dalam kurikulum Merdeka di sini adalah profil pelajar Pancasila. Sudah ada yang mendengar tentang istilah profil pelajar Pancasila? Sudah ya. Profil pelajar Pancasila itu merupakan satu term istilah yang harus ada di tiap modul ajar yang nantinya kalian buat. Ya. Dari profil pelajar Pancasila kemudian ada standar kompetensi lulusan. Ya, jadi masing-masing SKL-nya seperti apa. Kalian juga harus paham sebagai calon-calon guru. Berikutnya ada tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi ada 3 inti dari kurikulum Merdeka. Dimulai dari ada profil pelajar Pancasila, kemudian berikutnya ada standar kompetensi lulusan, dan ada tujuan pendidikan nasional. Kemudian dari semuanya ini ada yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, yang ditetapkan oleh pemerintah terdiri dari standar isi, kemudian ada standar proses dan juga standar penilaian pendidikan. Ya, di dalam standar isi kemudian ini dikembangkan menjadi struktur kurikulum. Ya, kemudian ada capaian pembelajaran, kemudian berikutnya ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Untuk mendukung semuanya itu maka di sini ada buku teks, ya, kemudian ada contoh modul ajar, kemudian ada panduan proyek profil pelajar Pancasila. Ya, ini merupakan istilah-istilah yang secara spesifik merujuk kepada kurikulum Merdeka. Slide berikutnya, minta tolong. Oke, berikutnya ini merupakan struktur kurikulum dari masing-masing jenjang. Ya, dari tingkat yang paling rendah, fase paling rendah, dari fase PAUD sampai dengan SMA. Kira-kira ada yang bisa baca? Tidak terbaca ya. Oke, nanti untuk materinya insya Allah akan diberikan ya. Karena cukup kecil ya. Untuk PAUD di sini capaian pembelajaran pada jenjang PAUD terdiri ada 3 elemen. Itu bagi guru-guru PAUD yang nantinya akan melakukan PLP. Elemen yang pertama ada nilai agama dan budi pekerti, kemudian ada jati diri, dan yang terakhir ada dasar-dasar literasi, kemudian ada sains, ada teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Itu untuk level terendahnya. Ya. Kemudian struktur kurikulum Merdeka untuk yang tingkat sekolah dasar sama juga terdiri dari 3 ya. Dimulai dari fase A, kemudian fase B, dan fase C. Kemudian untuk struktur kurikulum yang SMP, struktur kurikulumnya ini terdiri atas 1 fase, yaitu fase D. Ya, jadi sekali lagi di dalam kurikulum Merdeka, istilah yang digunakan itu adalah fase, bukan lagi menggunakan istilah kelas. Ya, untuk yang terakhir ada SMA. Untuk yang SMA di sini ada 2 fase ya. Ada fase E untuk kelas 10, kemudian fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Ini merupakan struktur kurikulum sekali lagi yang ada di kurikulum Merdeka. Kemudian berikutnya di sini untuk yang SLB atau sekolah luar biasa, anak-anak dengan berkebutuhan khusus, kurikulumnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah, dengan sumber daya manusia yang ada di masing-masing sekolah tersebut. Slide berikutnya, minta tolong. Oke, ini merupakan perkembangan kurikulum Merdeka. Ya. Perkembangan kurikulum Merdeka tadi sudah saya sampaikan. Kurikulum Merdeka ini dimulai dari tahun 2020 ketika munculnya istilah Merdeka Belajar. Perkembangan kurikulum Merdeka terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama di sini adalah berbasis kompetensi tentunya. Kemudian yang kedua pembelajaran yang fleksibel. Dan yang ketiga adalah ada karakter Pancasila. Selain itu, slide berikutnya silakan, minta tolong. Slide berikutnya. Oke, berikutnya ada struktur minimum. Kemudian ada otonomi, ada sederhana. Kemudian yang terakhir ada gotong royong, ya. Itu merupakan perkembangan-perkembangan yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Oke, slide berikutnya silakan.
Oke, kita langsung ke implementasi kurikulum Merdeka ya. Di dalam implementasi kurikulum Merdeka, jadi ada 3 kategori yang ada nanti masing-masing kalian temukan ketika nanti datang ke sekolah, kemudian mulai melakukan kegiatan PLP dan KKN. Ada 3 kategori. Yang pertama di sini ada kategori mandiri belajar, itu istilahnya. Kemudian yang kedua ada kategori mandiri berubah, dan yang terakhir ada kategori mandiri berbagi. Ya, ini implementasi kurikulum Merdeka di masing-masing sekolah dari jenjang PAUD sampai dengan SMA maupun sampai dengan di SLB. Oke, berikutnya silakan. Oke, ini merupakan perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 ya. Sebagaimana yang kalian ketahui, kurikulum 2013 itu merupakan kurikulum terakhir sebelum pemerintah menggunakan kurikulum Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka, kekhasan yang pertama adalah adanya profil pelajar Pancasila. Itu poin pertamanya. Jadi masing-masing para peserta didik diminta untuk bisa membuat proyek. Di dalam proyek tersebut nanti berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Sementara di poin kedua itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan suatu istilah yang merujuk pada kurikulum 2013. Kalau untuk profil pelajar Pancasila jelas ini merupakan kurikulum Merdeka. Kemudian poin yang ketiga ada capaian pembelajaran. Ini juga merupakan istilah baru yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Ya. Berikutnya ada pembelajaran terdiferensiasi. Ini merupakan kurikulum Merdeka. Ya, balik ke pembelajaran terdiferensiasi. Berikutnya adalah pendekatan saintifik. Untuk pendekatan saintifik ini merupakan istilah yang ada pada kurikulum 2013. Kemudian ada RPP. Kalau RPP ini merupakan apa yang sudah kalian biasa lakukan ya. RPP merupakan satu perangkat yang biasanya digunakan pada kurikulum 2013. Sementara untuk kurikulum Merdeka yang nantinya akan kalian buat adalah modul ajar. Ya, jadi bukan lagi RPP. Berikutnya ada silabus, kemudian ada alur tujuan pembelajaran dan ada tujuan pembelajaran. Ini merupakan perbedaan antara kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013. Dari semuanya ini bisa kalian lihat sebenarnya seperti banyak yang disampaikan oleh para pakar pendidikan. Kalau kita lihat secara jelas bahwasanya kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum 2013 yang dibumikan. Ya, kurikulum 2013 yang dibumikan. Semua kaitannya dengan panduan, kemudian apa saja yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran itu sudah semakin jelas dibuat dalam kurikulum Merdeka. Slide berikutnya, minta tolong, silakan. Oke, ini merupakan modul ajar ya. Modul ajar ini merupakan topik terakhir ya, topik terakhir pada materi pada hari ini kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Di dalam modul ajar di sana dijelaskan modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ya. Jadi modul ajar sekali lagi merupakan satu istilah khusus di dalam kurikulum Merdeka yang menjadi pembeda dari RPP ya yang ada di kurikulum 2013. Berikutnya modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran ya. Ini juga merupakan istilah-istilah yang pure ada di dalam kurikulum Merdeka. Tadi ada capaian pembelajaran atau CP, kemudian ada ATP, alur tujuan pembelajaran, kemudian ada profil pelajar Pancasila.
Berikutnya modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya untuk kurikulum merdeka tidak lagi menggunakan istilah kelas, akan tetapi menggunakan istilah fase. Di sana dijelaskan bahwasanya mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Itu konsep sederhana tentang modul ajar. Sekali lagi teman-teman. Berikutnya, silakan slide berikutnya, minta tolong. Di dalam komponen modul ajar ada 3 komponen yang harus kalian perhatikan ketika nantinya akan membuat modul ajar. Yang pertama adalah informasi umum, kemudian ada komponen inti, dan yang terakhir adalah lampiran. Ya, untuk lebih jelasnya nanti akan ada di dalam contoh modul ajar. Berikutnya silakan, minta tolong. Contoh modul ajarnya bisa dibuka, minta tolong operator. Contoh modul ajarnya. Oke. Oke, bisa dibuat full screen. Oke, ini merupakan contoh modul ajar. Ya, ini merupakan contoh modul ajar yang nantinya kalian akan buat sebagai perangkat pembelajaran. Ya, ketika akan mengajar baik untuk apa? Untuk level PAUD, SD, SMP, SMA maupun SLB. Jadi di dalam contoh modul ajar ini bisa dilihat teman-teman, yang pertama itu adalah identitas, ya, informasi umum tentang kode pelajaran, ya. Kemudian ada nama penulisnya, ada nama kalian nanti di sana. Kemudian ada asal sekolah, tempat kalian masing-masing nanti akan melakukan PLP. Kemudian berikutnya ada alokasi waktu, berapa lama kalian nanti akan menggunakan modul ajar ini. Yang membedakan RPP ini dengan modul ajar, ya, di sini bisa terlihat dalam satu modul ajar kalian nanti bisa membuatnya untuk berapa kali pertemuan. Seperti contoh ini ada 4 kali pertemuan yang bisa kalian gunakan. Ke bawah minta tolong. Berikutnya ada fase B. Untuk fase B ini berarti untuk tingkat sekolah dasar teman-teman. Kemudian ada model pembelajaran. Ada model pembelajaran di sini, ada tatap muka, ada PJJ atau daring, ada luring, sampai dengan model pembelajaran blended atau hyper ketika nanti kalian mengajar di kelas. Kemudian berikutnya ada domain mata pelajarannya, ya. Bisa di ke atas, silakan ini ke atas. Terus oke. Untuk model pembelajarannya sudah. Berikutnya ke bawah silakan. Oke, di sini untuk domain mapelnya ada menciptakan, kemudian ada berpikir dan bekerja artistik. Berikutnya silakan. Kemudian ada asesmennya, di sini ada asesmen individual, kemudian ada kelompok, dan ini merupakan salah satu yang membedakan antara RPP dengan modul ajar, yaitu adanya profil pelajar Pancasila. Ke bawah terus, minta tolong silakan ke bawah. Oke, terus. Oke, ini merupakan contoh profil pelajar Pancasila yang ada pada modul ajar ini. Ya, yang pertama tadi ada beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia kepada lingkungan. Kemudian yang berikutnya ada tujuan pembelajaran. Langsung silakan ke slide yang kedua. Oke, di sini ada deskripsi umum kegiatan. Ya, ini sudah biasa mungkin kalian lihat di dalam RPP. Kemudian berikutnya ada sarana dan prasarananya, ada target peserta didik, kemudian ada kata kunci. Berikutnya silakan pada slide berikutnya. Halaman 3 silakan. Halo, operator. Oke, ini untuk penjabaran tentang capaian pembelajarannya, teman-teman, seperti ini. Ya, berikutnya silakan. Slide berikutnya. Oke, ini untuk materi ajar, alat, semua hal yang kalian gunakan nantinya ketika mengajar di kelas, ya. Berikutnya silakan slide yang keempat. Oke, kemudian ada indikatornya. Berikutnya silakan.
Oke, ini masing-masing pertemuan ya. Di salah satu contohnya di sini pertemuan pertama ada 2 jam pelajaran ya. Di dalam 2 jam pelajaran semua dijelaskan secara sistematis. Mulai dari bagaimana kalian membuka sesi pembelajaran sampai dengan bagaimana kalian menutup proses pembelajaran tersebut. Silakan sampai di slide terakhir minta tolong slide terakhir ya. Slide terakhir di slide yang ke-11. Oke. Slide terakhir. Oke. Terus. Oke, di slide terakhir ya. Oke, di slide terakhir di sini kalian bisa lihat seperti halnya di dalam RPP. Ya, di sini juga ada daftar pustaka, kemudian ada glosarium yang nantinya harus lengkap ada di dalam modul ajar. Jadi sebagai simpulan teman-teman, kaitannya dengan modul ajar ini merupakan perangkat pembelajaran atau teaching aids yang lebih lengkap dari apa? Yang lebih lengkap dari RPP. Kenapa lebih lengkap dari RPP? Karena di dalam modul ajar semua detail tentang persiapan kalian dari tahapan awal pembelajaran sampai kegiatan menutup pembelajaran itu sudah lengkap ada di dalam modul ajar. Dan saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Sebagai kesimpulan mohon izin untuk menyimpulkan Bu Hastri beserta para dosen pembimbing yang ada di sini. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu terobosan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan kita yang ada di Indonesia. Ya, kurikulum itu merupakan suatu hal yang wajib untuk berubah. Kenapa harus berubah? Karena tantangan di masing-masing era, tantangan di masing-masing zaman itu tentunya berbeda. Kemudian tadi sudah saya jelaskan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, banyak para pakar pendidikan yang mengatakan kurikulum 2013 sebenarnya berasal dari kurikulum pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya. Sehingga di dalam kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum 2013 yang dibumikan. Berikutnya istilah-istilah yang ada di dalam kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada capaian pembelajaran, kemudian berikutnya lagi ada modul ajar, ada alur tujuan pembelajaran yang kesemuanya itu merupakan istilah-istilah baru yang nantinya akan kalian gunakan ketika melakukan kegiatan PLP dan KKN di sekolah masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Sofyan Hadi atas penjelasannya mengenai Merdeka Belajar ya. Silahkan untuk teman-teman atau Bapak Ibu DPL yang sekiranya ada pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Silahkan, siapa yang mau bertanya bisa angkat tangan. Tadi didengar nggak apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan? Dengar ya, sudah paham? Nah, belum. Nah, yang belum mungkin ada pertanyaan tadi siapa tuh? Siapa? Mungkin Bu Hastri disamakan seperti yang tadi, masing-masing prodi itu ada perwakilan satu dan harus bertanya. Ah, iya. Jadi dipaksakan untuk bertanya atau kalau misalkan Bu saya sudah paham nih, boleh menyimpulkan dari versi teman-teman ya. Mungkin dari PG PAUD dulu ya Pak Sofyan ya. PG PAUD perwakilan ada pertanyaan, tapi kalau jika tidak ada pertanyaan dipaksakan memberikan kesimpulan. Gitu ya. Gitu ya. Oke, silahkan. Dari PG PAUD, itu lagi ada yang lain. Masa PG PAUD cuma satu mahasiswa, Sylvia ya? Nah, Sylvia siapa DPL-nya? Bu Munifah.
Nah, nilainya harusnya bagus ya. Bu Hasri, Ya. karena ini Kaprodinya ada kan Ibu Dr. Munifah di sini, mungkin Bu Munifah bisa menyebutkan satu nama ya dari mahasiswanya. Langsung Dan ditunjuk silakan. ya Bu Munifah. Boleh bertanya Silakan atau Bu Munifah yang menunjuk. Siti. Siti. Nah, siapa yang bernama Siti? Ya, silakan boleh minta tolong. Siap-siap prodi lain ya. Ini ada Bu Latifah, nanti siap-siap menunjuk ya Bu Latifah. Kayaknya pertanyaannya dari Silvi deh. Bu, saya. Bu, saya aja, Bu. Ayo silakan PAUD siapa? Saya, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. berdiri Mbak, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dari Prodi PAUD. Izin bertanya. Kan setiap sekolah itu kan memiliki standar RPP yang berbeda. Nah, tadi kan kita mahasiswa ditugaskan untuk membuat modul ajar RPP. Nah, kita itu nanti ngikuti standar sekolahnya atau kita ngikuti standar kita yang tadi barusan dijelaskan. Terima kasih. Ya silahkan dijawab. Tadi pertanyaannya standar RPP. Ini Oke, terima kasih banyak. Ketika nanti teman-teman akan melakukan kegiatan PLP dan KKN, tentunya kalian semua harus menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di sekolah tersebut. Kalau di dalam sekolah tersebut misalnya masih menggunakan RPP, istilah RPP, maka kalian tentunya akan membuat RPP. Akan tetapi kalau misalnya sekolah tempat kalian ditempatkan itu merupakan sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka kalian nanti akan membuat modul ajar. Itu bedanya. Gitu ya, cukup jelas ya? Siti atau Silvi tadi. Oke, terima kasih. terima kasih Pak Sofian Hadi. Silahkan untuk tepuk tangan atas pertanyaan dan jawaban yang disampaikan. Selanjutnya dari PGSD. Nah, dipaksakan. PGSD mana kru PGSD? Silakan Bu Dewi atau Bu Latifah memilih yang paling vokal biasanya di PGSD itu siapa? Silakan. Atau dari PGSD sendiri udah ada yang mau menanyakan? Silakan, ini banyak loh PGSD ya. Oh nggak ada, harusnya ditunjuk deh. Siapa? Siapa Wawan? Emiliana. Kelompok 13. Nah, kelompok 13. Mana kelompok 13? Emiliana. Gak hadir. Mana orangnya? Tunjuk tangan ayo. Nah, serba salah kan kalau ngomong gak hadir, gak ikut PLP. Kalau nunjuk tangan bingung pertanyaannya apa ya. Saya Emiliana dari Prodi Matematika. Ini matematika loh. PGSD. Sabar ya Emil ya. Atau karena matematika sudah disebut, matematika dulu saja. Oh, mungkin. matematika dulu saja. Silakan Emil. Saya izin bertanya, mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Emil dari Prodi Matematika. Pertanyaannya, kenapa kurikulum merdeka itu menjadi opsi bagi sekolah-sekolah? Jawabannya, ketika pemerintah berusaha ya untuk mewajibkan masing-masing sekolah menggunakan kurikulum merdeka, itu sudah ada piloting project terlebih dahulu. Ada sekitar 2.500 sekolah ya yang berusaha untuk menggunakan kurikulum merdeka. Ya,
ketika nanti akan diwajibkan di seluruh Indonesia, tentunya itu bukan pekerjaan mudah. Harus ada dulu keberhasilan yang sudah dilakukan oleh sekolah percontohan sebelumnya, sehingga nantinya masing-masing sekolah yang ada di Indonesia bisa mencontoh sekolah tersebut. Ya, karena kalau langsung diwajibkan, ya tidak semua para guru-guru ataupun kepala sekolah sudah paham betul tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah mereka. Oleh karena itu tadi kan terbagi menjadi 3 bagian. Ya, masing-masing sekolah itu diberikan kebebasan untuk silakan memilih poin yang mana dalam penerapan kurikulum merdeka. Dan sekali lagi, ketika pemerintah mempunyai niatan yang sangat baik, niatan yang sangat mulia untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan kita di Indonesia dengan penguatan kurikulum, ya, dengan revitalisasi kurikulum menggunakan kurikulum merdeka, maka itu merupakan hal yang harus kita syukuri. Ya, karena kementerian, sekali lagi Kementerian Pendidikan tidak akan serta-merta langsung mewajibkan. Ketika sarana prasarananya, SDM-nya itu masih belum siap untuk menggunakan kurikulum merdeka. Kurang lebih seperti itu ya, Emilia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Sofyan dan Emilia. Kita lanjut ke PGSD nih ya. Yang benar ya Bu Dewi ya. Yang benar. Ayo PGSD sebelum ditunjuk sama Bu Dewi, mungkin ada yang mau nunjuk tangan? Gak ada nih, PGSD malu-malu harus ditunjuk Bu Dewi. Kelompok 4. Aldila mana? Ada nggak? Hadir nggak? Iya, kasih mic-nya. Coba kasih mic-nya ke Aldila. Mbak kasih mic-nya Mbak, tolong. Mbak MC. Aldila. Siap-siap nanti PBSI tunjuk tangan ya. PBSI. Kok saya yang tunjuk nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldila Nazwa Putri dari Prodi PGSD. Di sini saya akan bertanya jika misalkan kurikulum merdeka itu diterapkan nih Pak di sekolah-sekolah. Terus apakah jam pelajarannya itu akan berbeda atau tetap sama gitu? Jadi satu jam pelajarannya itu apakah masih tetap sama atau berbeda gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak dari PGSD bertanya tentang jam pelajaran ya. Jam pelajaran tentunya itu nanti akan berbeda ya. Berbeda kaitannya dengan kebijakan di masing-masing sekolah. Misalnya nanti akan ada waktu yang tadinya misalnya 35 menit atau 40 menit, kemudian nanti akan diperpanjang menjadi 50 menit kah? Atau menjadi ini itu merupakan masing-masing kebijakan dari sekolah. Karena sekali lagi ketika melihat struktur kurikulum yang tadi sudah saya jelaskan, ada kebijakan-kebijakan yang memang given dari pemerintah yang harus kita turuti. Kemudian ada juga yang kurikulum tingkat operasional satuan yang ada di sekolah masing-masing. Sesuai dengan kondisi, sesuai dengan apa yang ada di dalam sekolah tersebut. Begitu ya, Aldila PGSD. Terima kasih. Baik, sudah terjawab Mbak? Terjawab, oke. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Pak Sofyan Hadi. Selanjutnya untuk PBSI. Siapa yang mau bertanya PBSI? Kalau tidak saya tunjuk ya. Dari kelompok 17, Maiza Abidah Utami. Mana Maiza? Oke, silahkan. Tolong Mbak MC paling ujung. Maiza mana Maiza? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiza dari PBSI. Ingin bertanya,
apa hambatan dari munculnya dalam pembuatan modul ajar? Hambatannya. Hambatan. Iya. Hambatan dalam pembuatan modul ajar. Iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya. Pertanyaannya pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Hambatan dalam pembuatan modul ajar, tentunya ada banyak sekali hambatan yang bisa terjadi ya. Yang pertama, pemahaman para guru atau kalian tentunya nanti ketika akan melakukan kegiatan PLP dan KKN tentang modul ajar itu sendiri. Itu yang pertama ya. Jadi harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan modul ajar. Takutnya nanti ada miskonsepsi. Itu yang pertama. Kemudian kendala yang kedua atau hambatan yang kedua ketika kalian diminta untuk mencari ragam referensi ya. Ragam sumber yang nantinya kalian akan gunakan di dalam modul ajar tersebut. Ya, jadi terbatasnya referensi itu merupakan salah satu hambatan juga. Karena modul ajar yang baik tentunya adalah modul ajar yang menggunakan referensi paling tidak let's say mungkin ada 5 sampai 10 referensi sumber bacaan ya dari artikel, buku ya, sehingga benar-benar modul ajar kalian tersebut itu adalah modul ajar yang kekinian. Modul ajar yang benar-benar merepresentasikan kalian guru masa kini untuk mengajarkan kepada para peserta didik di masa sekarang. Kemudian hambatan lainnya tentang modul ajar tentunya adalah untuk menentukan ya aspek apa sajakah yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Karena masing-masing di dalam modul ajar itu wajib ada ya, wajib ada muatan profil pelajar Pancasilanya. Bagaimana cara kalian mengintegrasikan ya topik yang akan kalian ajarkan dengan profil pelajar Pancasila dan masih banyak lagi yang lainnya. Begitu ya, terima kasih. Terima kasih, sudah terjawab tadi Mbak. Terjawab ya? Oke, tepuk tangan lagi untuk Pak Sofyan. Selanjutnya dari PBI, ada yang mau bertanya dari PBI? Oke, PBI saya saja yang pilih ya. Oke. Untuk yang dari bahasa Inggris, saya pilih yang paling cantik di pendidikan bahasa Inggris. Siapa Kemal yang paling cantik di pendidikan bahasa Inggris? Kemal sebutin. Bu Lydia. Oh enggak ya? Mahasiswanya. Oh mahasiswanya, oke. Siapa Kemal? Siapa? Yang paling cantik malah cowok yang dipilih. Silakan Kemal, yang tercantik di pendidikan bahasa Inggris menurut Kemal, silakan. Silakan Kemal. Siapa? Ayu, oke. Ayu silakan Ayu. Ayu silakan bertanya, Ayu. Ayu mana Ayu? Silakan. Berdiri enggak? Ya silakan lanjut yuk. Perkenalkan aku Safira Ayu dari Prodi PBI. Aku izin bertanya. Maksud atau mengasah minat dan bakat dengan materi esensial itu seperti apa? Oke, terima kasih banyak. Akhirnya ada yang tinggal ngambil dari bahan paparan tadi ya. Mengasah minat dan bakat dengan materi esensial ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan Ayu sesuai dengan ini tadi yang tercantik di PBI ini sebagai informasi Ayu kata si Kemal tadi ya. Oke, Ayu yang dimaksudkan dengan mengasah minat dan bakat dengan materi esensial itu adalah materi-materi yang benar-benar inti dalam tiap topik nanti yang akan diberikan oleh Ayu kepada para peserta didiknya. Ya, let's say misalnya Ayu nanti akan mengajar di di kelas bahasa Inggris untuk level SMP atau SMA ya, kaitannya misalnya tentang listening ya.
Kemudian bakat yang dimiliki oleh para peserta didik yang ada di kelas tersebut itu misalnya pada kemampuan untuk menyimak atau listening. Maka nantinya bagaimana cara Ayu untuk mengkreasikan ya ragam konten, ragam materi ajar yang dapat mensupport, mendukung ya bakat para peserta didik tentang listening tersebut. Kegiatan-kegiatan apa sajakah itu? Misalnya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti mendengarkan lagu, ya, bernyanyi bersama, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang menstimulan agar bakat mereka kaitannya dengan kemampuan menyimak itu dapat meningkat. Kurang lebih seperti itu ya. Ayu, terima kasih. Gimana Ayu? Mantap ya. Oke, tepuk tangan kembali untuk Pak Sofyan Hadi. Baru ada 5 ya yang bertanya ya. Di sini kami sudah menyiapkan 7 snack. Ya, jadi yang bertanya pun kita kasih snack nih Pak. Biar semangat ya. Oke, yang tinggal apa? 2 lagi ya, por. Dari olahraga ada? Oke, kalau udah ngomong snack ya kan langsung semangat kan. Ayo maju Mas. Atau kasih mic langsung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deadly Rapli Fauzan dari Pendidikan Olahraga. Di sini saya ingin bertanya tentang terkait kurikulum Merdeka. Apakah kurikulum Merdeka ini sudah melebar luas di negara ini? Dan yang kedua itu pertanyaannya, apakah kurikulum Merdeka ini sudah efektif untuk kegiatan atau pembelajarannya di sekolah-sekolah? Dan kurikulum Merdeka ini nanti apakah kita wajib untuk mempraktekannya ketika KKN ataupun PLP? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika yang bertanya dari mahasiswa POR tadi ya, POR itu apa? Iya, POR tadi ya Fauzan ya? Ya, memang berbeda ya, supporternya langsung sudah seperti itu ya. Oke, langsung saja untuk Fauzan yang sering kali saya lihat nongkrong di belakang fakultas ya. Oke, jawaban kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sekali lagi sampai sekarang di tahun 2023 pemerintah itu masih belum mewajibkan untuk semua sekolah. Begitu ya Fauzan ya. Jadi masih merupakan opsi ya. Jadi opsi yang bisa dipilih oleh masing-masing sekolah apakah akan menerapkan kurikulum Merdeka atau tidak. Oke, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Fauzan tadi menanyakan apakah ketika kalian nanti akan melakukan PLP dan KKN wajib untuk melakukan atau menggunakan kurikulum Merdeka. Jawabannya sama dengan yang ditanyakan oleh siapa ya? Emilia tadi. Sesuaikan dengan masing-masing sekolah tempat kalian melakukan PLP dan KKN. Karena sekali lagi yang membutuhkan bantuan ya, tempat kalian nanti akan melakukan PLP dan KKN itu adalah kalian sendiri. Ya, jadi silahkan menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Sekali lagi, disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kalau sekolah tersebut misalnya sekolah yang sudah sekolah internasional, maka silahkan kalian punya kesempatan untuk bisa belajar bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang digunakan pada sekolah-sekolah internasional. Kemudian kalau sekolah tersebut masih belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kalian bisa berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum untuk mengenalkan kurikulum Merdeka. Begitu ya Fauzan. Yang terakhir, apakah kurikulum Merdeka itu efektif atau tidak? Efektif atau tidaknya kurikulum Merdeka itu bisa kita lihat dari piloting project yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, sampai sekarang dari tahun 2020 sampai 2023 piloting project sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya ada 2.500-an kalau tidak salah
sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah-sekolah yang sudah berhasil. Dan bisa kita klaim memang kurikulum Merdeka itu sudah berhasil ya di sekolah-sekolah piloting project tersebut. Akan tetapi berbicara secara keseluruhan di tingkat nasional, di tingkat Indonesia, maka kita belum bisa menjelaskan bahwasanya kurikulum Merdeka secara nasional sudah dapat dilakukan dengan baik. Begitu ya, Fauzan, cukup jelas? Oke, terima kasih. Terima kasih, sudah jelas ya. Oke, tepuk tangan kembali untuk Pak Sofyan Hadi. Oke, satu lagi, sebelum ke satu lagi, mungkin bagi-bagi dulu ya. Yang tadi bertanya silakan maju. Yang tadi bertanya silakan maju. Yang bertanya tadi siapa? Gak mau nih? Mau nggak? Ayo. Dari PAUD sudah ya. PGSD tadi siapa? Matematika? Gak mau nih Emil? Mau nggak? Oke, Por. Yang Por malu-malu, mendingan buat Pak Geri aja ya. Fauzannya berubah ya, jadi ini ya Fauzan. Ini siapa? Siapa Anda? Fauzan? Bohong. Oke, tinggal satu lagi dari PTI. PTI hadir di sini semua? Oke, siapa yang mau bertanya? Nggak ada? Pak Mabub, anaknya nggak ada yang mau bertanya nih Pak. Kalau PTI tidak bertanya mungkin bisa diminta untuk menyimpulkan. Oke, itu siapa? Silakan PTI. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Isrofi dari PTI. Yang saya ingin tanyakan terkait kurikulum Merdeka, bahwasanya kurikulum Merdeka ini adalah inovasi baru dari Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim. Yang ingin saya tanyakan adalah apa bedanya kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelum-sebelumnya dan evaluasi apa yang menginisiasikan terjadinya perubahan kurikulum tersebut. Terima kasih. Tadi udah dijelaskan. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan sekali lagi, kurikulum berubah itu merupakan suatu keharusan. Ya. Perubahan kurikulum, revitalisasi kurikulum, review kurikulum itu merupakan suatu keharusan. Kenapa kurikulum itu harus berubah? Kenapa harus dilakukan revitalisasi? Karena ya, tiap zaman maka akan berbeda apa yang akan dihadapi. Ya, mengajarkan generasi milenial dengan mengajarkan generasi Z, dengan mengajarkan generasi baby boomers, ya, itu tentunya akan berbeda. Oleh karena itu maka perubahan kurikulum, review kurikulum itu merupakan suatu kewajiban. Ketika kita menginginkan akan adanya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, ya. Evaluasi yang ada, misalnya di kurikulum 2013, ya, kenapa kemudian dirubah, ya, disempurnakan menjadi kurikulum Merdeka. Tadi sudah saya kemukakan di awal, beberapa pakar pendidikan menjelaskan sebenarnya kurikulum Merdeka adalah kurikulum 2013 yang dibumikan. Ya, jadi lebih jelas lagi apa sajakah yang harus dilakukan oleh sekolah, apa sajakah yang harus dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Dan di dalam kurikulum Merdeka itu ada banyak sekali lagi peluang, banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masing-masing guru. Ya, peluang-peluang tersebut itu seperti apa? Jadi ada peluang kolaborasi. Kemudian ada peluang untuk membuat proyek-proyek, ya, sehingga kegiatan pembelajaran tidak lagi kaku hanya di ruang kelas, tidak lagi ceramah, ya, tidak lagi menggunakan metode-metode yang sama dari tahun sebelum Masehi sampai sekarang, ya, karena ada banyak yang mengatakan kalau mobil di zaman dulu, ya, di tahun berapa?
70-an, 60-an bisa kita lihat betapa sederhananya mobil itu. Sementara di tahun sekarang, di tahun 2023, ya kita bisa lihat mobil itu sudah ada apa? Sudah ada yang mobil tanpa awak. Ya, ada autonomous kind of car istilahnya. Kemudian ada mobil-mobil yang dengan teknologi super canggih. Sementara ketika kita berbicara tentang mengajar, dari tahun dulu sampai sekarang seperti itu saja. Oleh karena itu diperlukan adanya updating, adanya upgrading kurikulum yang bertujuan agar akan ada perubahan pada mutu dan kualitas pembelajaran. Begitu ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sofian. Nah, tepuk tangan untuk Pak Sofian. Tadi Mas, sini Mas. Sudah? Apa? Siapa yang mau? Ayo maju ke depan Mas. Oke. Sudah. Oke, gantian ya. Iya. Karena tadi semua sudah bertanya, maka saya akan memilih 3 orang. 3 orang silakan maju ke depan. Dan gantian saya yang akan bertanya kepada ketiga orang tersebut ya. Yang pertama ada Nilan, maju ke depan. Nilan maju ke depan. Kemudian ada kamu maju ke depan. Kemudian pojok sini ada, oke yang cowok pakai kacamata, silakan maju ke depan. Cepat maju ke depan, silakan. Bertiga maju ke depan, silakan. Cepat. Ayo maju ke depan. Kamu silakan maju Yang ke depan. maju nanti dapat makanan sama Tuh, snack. Ya dapat lumayan makanan, lah ya. dapat snack. Silakan. Abis ini nanti Pak Asmi Segera. mau buat Ayo. giveaway kan ya? Oh enggak. Ayo silakan. Kamu dari prodi apa? Oh POR, silakan. Pak Geri ini anak buahnya Pak Geri, anak buah Pak Al ya berarti. Silakan. Yang Nilan mana Nilan tadi? Ayo Nilan, maju, cepat. Ayo Nilan. Ayo cepat, waktunya sudah habis nih. Ya waktunya sudah habis, segera. Oke. Nilan, astagfirullahaladzim, udah nggak lulus nanti di mata kuliah saya. Ayo maju ke depan Nilan. Ayo Nilan, maju ke depan. Gak mau, dia gak mau makan Pak. Gak mau makan. Jadi bukan makan, hadiahnya dari saya. Silakan. Oh, ada tambahan dari Pak Sofian. Ayo. Kalau gitu Sabrila, mau gak Sabrila? Kenal gak? Saling kenal gak? Ya udahlah, kalau gitu ke Kemal saja. Kemal, silakan maju Kemal. Oh ini olahraga juga? Ayo Kemal. Cepat. Saya kasih hadiah. Kenapa baru mulai? Oke, mudah-mudahan mereka bertiga tadi menyimak apa yang sudah kita bahas tentang kurikulum merdeka, mulai dari konsepnya, kemudian mulai dari perbedaan antara kurikulum merdeka dan juga kurikulum 2013 sampai dengan contoh modul ajar. Pertanyaan saya ya untuk ketiga kalian silakan harus dijawab dengan jawaban yang berbeda walaupun pertanyaannya sama. Oke, jadi saya ingin kalian masing-masing menyebutkan 2 istilah yang hanya ada di dalam kurikulum merdeka, tidak ada di dalam kurikulum ini ya 2013. Siapa yang pertama? Oke, Kemal, silakan. P3. Yang Pancasila tuh belakangnya tuh, Sir. Profil pengajar Pancasila. Iya. Pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Wah, tuh triple loh. Sama MA, modul ajar. Jadi biar gampang dihafal, Sir, kayak gitu. Disingkat-singkat. Ya dikasih uang. Di sini, Mas, tambahan lagi nih makanan sama snack. Duh. Terima kasih sama Pak Sofian dong.
ganti? Mau ganti? Apa itu modul ajar? Apa modul ajar katanya? Ayo. Ayo bisa. Ya sama kayak RPP gitu, cuman bedanya di Apa pede. sama kayak apa namanya, hampir sama kayak RPP, cuman ada bedanya tuh tadi di bagian mana tuh? Dengerin nih gini, nih pegang mic Hampir kayak sama gini. kayak RPP, cuman ada perbedaannya di bagian mana itu ya? Tadi itu nggak. Iya tadi ada bagian. Beri tepuk tangan untuk yang nggak. Yeah, ini makanan ambil. Tra- Lumayan lah ya makan lagi. Kalau nggak kasih siap ini satu snack lagi. Mengikuti perkembangan apa namanya? Ya karena mengikuti apa perkembangan Z. Ini buat kamu ya. Mbak sini mbak nih belum ngambil. Oke, terima kasih banyak. Ya sepertinya banyak yang masih malu-malu ketika memberikan jawaban ya. Padahal tadi saya kira sudah sangat sudah sangat jelas sekali apa saja yang saya tanyakan tadi kaitannya dengan kurikulum, kenapa kurikulum itu berubah, kemudian istilah-istilah yang hanya ada di dalam kurikulum Merdeka tadi juga sudah kita jelaskan dengan baik, dan mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya ya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk yang meriah untuk Pak narasumber kedua kita, Pak Muhammad Sofyan Hadi. Terima kasih Pak. Oke baik. Nah tadi kan sebetulnya masih ini ya, masih kepotong ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan PLP, silahkan nanti bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut giveaway. Wah, langsung semangat gak sih? Kan tadi kan dari narasumber ya, ada 3 buku dikeluarkan oleh Prof. Vina. Ada uang giveaway juga dari narasumber kedua kita. Dan kami sebagai panitia juga akan memberikan uang juga. Semangat gak sih? Hah? Satunya Pak Sodikin? Kita akan memberikan masing-masing giveaway-nya 50.000 tunai. Saya siapkan. Tapi sebelum ke situ mungkin ada pertanyaan tentang instrumen atau kegiatan konsep, silahkan. Nanti pertanyaannya mungkin dari Bu Dia, ada pertanyaan. Mungkin memberikan sumbangan atau dari Pak Azmi. Pak Azmi mau ada pertanyaan Pak Azmi? Belum ada. Ada. Mana tadi uang? Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Untuk kegiatan kita. Gak ada? Ingat ya teman-teman, silakan nanti ke sekolah di tanggal berapa? 24, tapi itu bukan pertanyaan giveaway-nya ya. Tanggal 24 jangan sampai lupa ya. Oke, pagi pakai pakaian rapi, pakai baju alma mater. Untuk baju PDH jangan lupa ambil di sekre dan dipakai di hari Senin untuk upah
cara. Ingat ya semuanya ya. Yang gondrong tadi anak anak matematika ya. Dipotong berapa senti? 1 senti. Tapi itu bukan pertanyaannya ya. Mungkin dari Pak Asmi ada pertanyaan Pak. Nanti yang menjawab benar akan diberikan uang 50.000 plus snack plus makan siang. Dan tadi Prof Vina juga akan menyumbang 5 buku lagi. Ya, banyak sumbangan dari sini ya. Oke, Pak Asmi ada mengajukan pertanyaan mungkin? Kalau Pak Azmi mah pasti ada pertanyaan, pasti ada duitnya ya. Oh, secara mandiri. Ini utuh nih. Ini masih utuh nih. Masih utuh. Pakai duit Anda atau pakai duit ini? Oh, nyumbang lagi. Ayo Bapak Ibu DPR siapa yang Ya Allah cuma nuker. Nuker. Menyumbang. Astagfirullahaladzim. Oke. Wadah 3 ini. Pertanyaan pertama, nanti jawabannya dari Pak Sopen ya, kebenarannya. Oh kebenarannya. Kebenarannya. Pertanyaan pertama, model pembelajaran yang biasa dipakai di kurikulum Merdeka itu apa? Ayo. Itu mbaknya. Siapa? Siapa? Siapa Bu Asri? Itu mbaknya tadi pertama tuh. Mbaknya. Ya. Mas Sidik jangan lupa snack sama makan siang Mas disiapkan. Nama dari prodi apa? Makan siang sama snack disiapkan di depan. Nama Semuanya, saya semuanya Nurfanila, keluarkan. dari Prodi PAUD. Biasa modul ajar yang digunakan di kurikulum 2013 itu kalau di PAUD ada namanya model STEAM. STEAM itu ada S-nya Science, T-nya Teknologi, E Engineering, Art, dan Matematik. Bener nggak Pak Sofian? Bener aja. Oke. Tapi bener aja. kurang ya, kurang lengkap tapi dibenarkan oleh Pak Oke, Sofian. ya, Ya, kurang maju ke benar. depan, maju ke depan. Satu Semuanya, lagi. semuanya habiskan. Ayo siapa Bu Asri? Dibuka. Kamu nanya apa dulu Pak? Ya udah sama aja. Sini, Oh, ayo sini. Mas. Oh jangan deh. Tar dulu. Pertanyaannya belum ya Pak ya? Belum. Belum. Ini dulu ayo cepat. Buka sendiri ya Mbak ya, mandiri di sini tuh. Ya buka sendiri, ambil sendiri. Snacknya menyusul. Ya. Ini nih ambil. Uangnya nggak mau? Nggak mau. Buat saya ya. Ayo ambil. Snacknya nanti ambil ya Mbak ya. Itu ada lagi nanti. Pertanyaan kedua masih seputar kurikulum Merdeka ya. Atau etika pendidikan. Atau etika. Kenapa? Saya yang ini ya lihat ya siapa yang pertama ya. Etika. Kurikulum Merdeka. Evaluasi sekarang. Dalam evaluasi pembelajaran biasanya yang diutamakan adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, benar ya? Nah, pertanyaannya ya, kata kerja operasional yang dipakai di level kognitif, ini gampang banget sebenarnya. C4, C5, dan C6. Ayo. 1. Siapa? 2. Itu Mbak. Yaudah Mbak, nih Yaudah, Mbak. sini. Ya, oke. Udah, siapa namanya? Kata kerja operasional ya. Nama dan prodi. Namanya saya Apniulus Noktavia. C4 itu analisis, C5 itu evaluasi, dan C6 itu kreasi. Benar nggak Pak Sofian kata kerja operasionalnya? Dibenerin aja ya udah. Kreatif. Maju sini maju.
Oh, makanannya dulu diambil. Ya, ambil. Udah habis duitnya. Duitnya udah habis. Udah habis. Pertanyaan masih banyak nggak? Pertanyaan masih banyak sih. Oke. Ya udah. Oke. Nanti Anda jadi nuker atau buat ini? Enggak, udah itu kan udah. Itu masih utuh. Dari Kaprodi PGSD ada pertanyaan? Nggak ada. Pak Ut? Nggak ada? Empat? 4C, oke. Salah satu indikator dari pembelajaran abad 21 adalah kemampuan yang kita sebut dengan istilah 4C atau 6C ya Pak Sofian ya. Nah, apa saja itu? 4C ya. Ayo siapa? Yang sebelah sayap kanan kenapa? Ya Mbak. Ya, oke. Kolaboratif, critical thinking, kreatif, dan komunikasi. Untuk 6C bener nggak? Oh ya udah, oke. Benar. Dari prodi apa? PGSD. Oh PGSD. Wah bangga nih Kak prodinya. PGSD. Nasinya ya jangan lupa. Dari Bu Anita ada pertanyaan? Dari Bu Dia, Bu. Etika dan profesi? Sebetulnya ada titipan pertanyaan nih. Oke. Dari Bu Ubay untuk buku. Buku sekaligus ya uang deh ya. Biar semangat ya. Buku etika dibagi-bagi aja. Bukunya soalnya masih di Provina. Oke. Jadi pertanyaannya. Nih. Pertanyaannya 8. Ini Provina satu dulu pertanyaannya. Undang-undang guru. Ya maju Mbak. Ya Hulan. Maju. Hasih Hulan. Itu ya pakai kacamata iya. Siapa? Oh ya. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Undang-undang bener nggak? Salah. Ya Huluan, belakang Huluan. Salah. 2000 berapa? 2005. Oke. Masih kurang tepat ya? Huluan. Oke, sini maju. Maju sini. Ayo Huluan. Coba dikasih mic nomor berapa dia? Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Masih kurang tepat. Emang iya bego. Yang bener apa ini? Oke, selesai stop. Ganti pertanyaan. Ya, Jawabannya dulu ya. dari Bu Tahunnya yang Anita. salah. 2015 harusnya ya. Pertanyaannya sekarang beda lagi. Tes, 1, Ganti. 2, 3. Oke, teman-teman sekalian, saya diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya yang terkait dengan penjelasan tadi Bu Herwina.